Oke, nah ini session kedua. Kayaknya nggak cukup kalau hanya satu sesi ya teman-teman ya. Pertanyaannya banyak banget, pertanyaannya seru-seru, dan pertanyaan yang tadi secara offline aja belum semuanya kita jawab. Kita lanjut lagi nih. Ini Kak Berta akan bergabung bersama kita menjawab rasa penasaran dari teman-teman. Halo, Indah Piki. Ya, Oke, lanjut. ya, Session 2. aduh, Session 2. ini lagi. Ya, jadi tadi pertanyaannya, eh jadi maksudnya gimana tadi pertanyaannya Kak Berta? Apa itu tadi? Kelupaan. Kayaknya Hilang, gini hilang Kak Berta. ya, hilang. Kayaknya gini, maksudnya jadi banyak banget orang-orang di luar sana itu kadang-kadang suka nganggepnya mereka tuh, alah ngasuh anak tuh kan gampang gitu. Jadi jadi misalnya gini, oh ngasuh anak tuh jangan pakai emosi, jangan pakai kekerasan, mungkin kayak gitu ya. Tapi karena mereka sendiri ini Oh, belum belum pernah ngalamin gitu loh, mengasuh anak secara langsung, apalagi tanpa bantuan. Jadi mereka mudah banget nih ngeluarin stigma, atau mudah banget nih ngomong tuh kan gampang ya, ngomong tuh kan gampang ya. Mungkin ya. mungkin dari pengalaman Kak Berta dulu nih, Kak Berta gimana nih selama ini keluarga yang ditangani, mungkin pengalaman Kak Berta sendiri gitu mengasuh anak dan lain sebagainya. Pengalamannya gimana Kak? Jadi aku kan pernah ya ada klien tuh. Jadi ibu punya 3 anak. Jadi 3 anak. Dan Oke, yang satu oke. itu dia anak berkebutuhan khusus dan dia tanganin sendiri. Dia tadinya bekerja Oke. terus dia tidak bekerja. Nah, Hmm. dia di rumah ngasuh tuh ada anak yang berkebutuhannya dan itu pasti pasti orang tua itu akan stres ya Kak Rani ya, akan Oke, mengalami ya. cemas, stres gitu. Aduh, udah anak seperti ini yang dua tidak terurus dan seperti Hmm. itu. Hmm. Nah, sebenarnya kita pun sebagai psikolog klinis anak pun pasti peka ya sama orang tua yang punya anak seperti itu, apalagi Oke. tiga, dua yang dua normal, yang satu memang khusus seperti itu. Oke. Hmm. Hmm. Nah, jadi kadang psikolog hanya seperti ini, ngayem-ngayem kayak gitu loh, ngayem-ngayem ke kamu Oh. gitu. Oh, Kita oke, oke. memberikan kita memberikan dampak positif kepada klien supaya si klien itu semangat seperti itu. Bukan Oke. kita Hmm. Hmm. udah tenang sabar itu semua bisa diatur. Padahal sebenarnya semua itu mengalami hal seperti itu. Ini anaknya Oke. 3, nggak ada Ya, yang bantuin, pasti ya. otomatis salah satu kan dimana nggak mungkin kita apa namanya tenang-tenang saja, nggak mungkin. Nah, Iya, gunanya kita betul. bergaul dengan orang yang positive thinking itu supaya kita ikut positif. Tapi kalau kita bergaul dengan Hmm. orang yang negatif thinking, kita akan ikut negatif Oke. seperti Hmm. Hmm. itu. Orang misal nih kita ngomong sama psikolog, psikolog memberitahu, ya Bu, saya tahu Bu, kalau mengasuh 3 anak itu bakal stres. Dan itu saya mengalami, Hmm. kan nggak mungkin seperti itu ya Kak Rani Iya, ya. iya, Wah, iya, iya, betul, betul, betul. nah seperti itu. Nah, walaupun di dalamnya mungkin psikolognya sendiri punya anak 3 atau 4 gitu ya, mengalami stres juga ya, Hmm. cuma nggak ada yang Iya, betul. bantuin dan atau apapun, Iya. tetapi kita secara selalu berpikiran positif. Kita selalu, ah ini anak titipan dari Tuhan kan, udah kita asuh Oke, oke. pelan-pelan, seperti Hmm. itu kan. Hmm. Yang Hmm. penting suami mau membantu, seperti itu. Tambah suami Oke, nggak mau oke. membantu, berarti tinggal si ibu. Nah, si ibu itu Iya. butuh teman. Nah, mungkin dia pergi ke Hmm. psikolog anak untuk konsultasi atau konseling Iya, seperti itu ya iya. kan. Kita nggak mungkin dong Oke. membuat ibu itu menjadi down seperti itu. Hmm. Kita harus Hmm. Hmm. memberikan dia semangat dan positive thinking supaya dia di rumah juga mengurus anak. 3 anaknya itu menjadi lebih happy seperti itu Kak Oh, Rani. oke. Oh, Ada jadi seperti tujuannya. itu. Hmm. Oke, so jadi Seperti sebagai itu. seorang psikolog itu penting untuk memberikan penguatan secara mental ya untuk para orang tua ya, Betul. Kak Iya, Berta. betul Bukan Kak berarti Rani. menggampangkan ya pengasuhan anak, Iya, enggak ya, Kak ya? betul. Oke, Enggak, oke. tidak. Seperti Hmm, itu Kak oke. Rani. Ya, oke, pertanyaan bagus. Next nih, ada pertanyaan apa lagi yang tadi secara offline tadi, Kak Ya, Berta, yang perlu nih kita Kak Rani. jawab? Banyak nih, tunggu. Oke, jutaan ini pertanyaannya ya. Ada Apakah saran. pernah melakukan ya? Apakah pernah melakukan penelitian? Oke, melakukan penelitian. Tentu kita sebagai seorang psikolog kita dituntut untuk melakukan penelitian. Karena sekarang kalau cuman hanya praktek saja di lapangan itu kurang ya, Kak Berta. Jadi kita tetap Ya, harus betul. melakukan penelitian, apalagi kasus-kasus yang kita tangani banyak itu bisa jadi sumber penelitian yang bagus sekali, Ya, dan syukur-syukur bisa masuk di betul. jurnal ilmiah atau di Ya, konferensi ilmiah dan lain sebagainya. Nah, kalau apakah kita pernah melakukan penelitian? Tentu dong, ketika kita lulus dari sarjana psikologi
psikologi dan magister profesi, berarti minimal kita sudah melakukan 2 penelitian seumur hidup kita. Nah, ketika nanti kita selama di lapangan kita melakukan penelitian lagi, berarti di luar 2 yang utama ini gitu. Jadi kita tetap harus rutin ya Kak Berta melakukan Ya, penelitian karena sumber penelitian. bisa didapat dari manapun ya, apalagi kasus-kasus nyata Ya, banyak ya Kak Berta ya. betul, Kak Rani. Oke, Lalu nih Kak Rani, lanjut. ada juga Kak Berta Apa dan tuh? Kak Rani, buat Ya, dong buku. Tuh, Kak Rani buat buku. baru kita omongin ya tadi, baru kita Iya, omongin ya. itu. Mungkin iya ya, betul juga. Ide bagus ya Kak Berta ya, kita Ini bisa saling ini dari berkolaborasi ya. Rahayu. Buat dong Oke, buku, Kak Rani, Kak Berta, aku pengen banget baca bukunya. oke, oke ya. Tuh, Kak Rani. Baru tadi kita omongin ya Kak Berta, kita akan nulis buku dan kita jadiin giveaway ya. Ternyata Ternyata ya ya, Kak Rani ini gayung buku bersambut ya. terus. Iya. Kak Lalu nih Berta, ada lagi. apa tuh? Iya. Apalagi? Ya, Oh. apalagi? Oh, ini dari Indah Pigi. Kak Rani, kasus terberat yang pernah ditangani selama ini apa nih, Kak Berta dan Kak Rani? Oke, kalau aku jawab dulu ya, Kak Rani. Kalau Iya, aku sih silahkan. pernah Ya. menangani kasus pencabulan anak ya, Kak Rani. Oh, oke. Ya, seksualitas anak di bawah umur dia mengalami trauma karena diperkosa ya, Kak Rani. Seperti itu. Oke. Itu paling berat, kasus paling berat itu Kak Rani. Oke. Lalu apa yang Nah, terjadi Kak setelah? Nah, setelah itu yang kemarin kita bahas tuh Kak Rani sampai dia diperkosa Oh, akhirnya karena dari dampak oke. orang tuanya Kak Rani yang mengalami Hmm, gangguan jiwa gitu. hmm, Dan hmm, anaknya hmm. itu akhirnya bebas karena tidak ada penanganan dari orang tua karena orang tuanya membiarkan saja si anak. Akhirnya si anak itu Oke. ya udah mau pergi kemana apa nggak ada aturannya dan akhirnya dia diangkat oleh omnya menjadi anaknya disekolahkan dan lain-lain Oke. itu yang Iya. paling ini ya sampai akhirnya kan dia harus dioperasi ya vaginanya seperti itu kan karena mengalami pembengkakan seperti itu. Nah, itu kasus Oke. yang paling berat yang membuat trauma si anak seperti Oke, itu ya ya. trauma. Tapi puji Tuhan sekarang sudah membaik. Jadi Membaik ya, Kak. selama 2 tahun ya setahun 2 tahun itu ini aku treatment Hmm. terus Wah, gitu Kak Rani. syukurlah ya. Itu salah satu Iya. kasus yang terberat ya, Kak ya. Itu berat banget kan karena kan itu Hmm. eh, anak di bawah usia ya yang Hmm. mengalami masalah seksualitas seperti itu ya dan diperkosa gitu kan. Nah, itu pun nggak Oh, sekali oke. kan. Jadi ada beberapa kali Oh, pernah seperti diperkosa itu. beberapa kali ya maksudnya ya? Iya, betul. Oke. Dan dengan orang yang Hmm. berbeda seperti itu. Oh, Nah, makanya oke, dia Kak. stres dan saat aku tes intelijensi juga dia di bawah rata-rata. Oh, oke. Ada gangguan Gitu. intelijensi juga ya. Iya, ada Hmm. juga Hmm. 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 gitu Kak Rani. Jadi itu yang paling Oke. susah ya, gitu. Jadi yang paling susah menangani kasus itu karena nggak mudah Oke. ya, perlu penanganan Iya, betul. khusus. Nah, Kak Berta, menyambung kasus tadi nih, saya juga penasaran, apakah faktor intelijensi itu berpengaruh terhadap masalah-masalah yang mungkin akan muncul dalam diri dan kehidupan seorang anak gitu, Kak? Maksudnya kalau intelijensinya kurang, mungkin pemahamannya juga kurang mengenai Ya. seksualitas, mungkin juga mengenai hubungan dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Apakah itu berpengaruh gitu, Kak? Sebenarnya kan dari lingkungan ya Kak Rani ya, dari lingkungan. Hmm. Ini kebetulan lingkungannya juga orang tuanya juga broken home dan mamahnya mengalami Oh, depresi karena kehilangan oke. papahnya. Seperti Oke. itu. Dan ini dari Ya. sejak kecil kan akhirnya mengakibatkan dia kurangnya stimulus yang membentuk otak si anak itu jadi nggak berkembang seperti itu. Tapi dia Oke. urusan yang lain-lain, urusan dia kecantikan dan lain-lain dia tahu. Tapi kalau urusan Oh, pelajaran kita nggak ngerti dia nggak oke. ngerti itu urusan pelajaran seperti itu dia dia kita tanya tentang pelajaran bahasa Inggrisnya ini apa itu dia nggak tahu lama nyantolnya tuh lama Oke. banget tapi giliran kita ngobrol ditanya urusan ini kok bagus banget bajunya lebih baik pakai baju apa dia tahu gitu jadi dia Oh, malah lebih kayak mungkin dia bisa apa ya
bisa diarahkan ya jadi Iya, 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 desainer betul, betul. mungkin ya Iya, iya, betul. gitu. Atau pengamat fashion, konsultan fashion mungkin bisa ya, Kak, Nah, ya? betul. Ya, Oke, jadi nggak oke. muluk-muluk dia ini walaupun memang benar-benar intelijensinya di bawah rata-rata karena mungkin bisa juga dari faktor lingkungannya. Karena sejak kecil Kak dia kurang stimulus banget. Itu cerita Oke, dari orang tua angkatnya. Seperti itu. oke, oke. Ya, ya. Kasusnya menarik sekali dan sangat menantang ya, Kak Tirta selama ini yang sudah ditangani ya, Kak, ya. Iya, benar itu. Sedangkan Warna-warni di sini dunia hanya ya. aku sendiri, Kak. Nggak ada partnernya. Oh, oke, ya. Gitu. Makanya Ya, kadang betul, betul. aku sendiri juga kadang kelabakan ya seperti itu kan karena bukan Ya, hanya ya. satu kasus yang aku tangani masih banyak kan ada yang masalah Ya, di ya, sekolah betul, yang nggak betul, bisa betul. ngikutin pelajaran dan itu juga berat banget ya kayak gitu kan Ya, seperti itu kalau kecuali aku punya tapi Kak partner Berta gitu tetap, kan lebih enjoy. ya, betul. Tapi Kak Berta tetap fokusnya di dunia klinis anak dan pendidikan ya, Kak, ya. Tetap ya. Iya cuma kadang melipir ya kak kadang ke industri kak Tetap ya, tetap kadang kadang ada kebutuhan seperti itu kita nggak bisa menolak ya, Kak, ya. ya benar kak kadang kan Oke, ada oke. psikotes assessment di pabrik gitu ya ya kita tidak bisa Ya, menolak oke. ya seperti itu. Hmm, baik, oke. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Tadi secara offline ada Nih pertanyaan apa lagi nih? nah ini Kak nih kasus dewasa yang paling parah selain schizophrenia dan halusinasi itu apa? Kasus dewasa. Oh, saya pernah ada ini nih, ada seorang anak itu dia baru 19 tahun. Kalau 19 berarti kategorinya sebetulnya sudah masuk dewasa awal ya. Nah, 19 tahun dia itu badannya tuh besar sekali gitu ya. Dia sangat gendut gitu kan. Sejak kecil itu ternyata memang mamahnya mengakui dia tuh mengalami gangguan seperti antisosial gitu Kak Berta. Nggak bisa ngomong dengan orang lain selain mamahnya, nggak pernah bergaul dengan siapapun, nggak pernah punya temen, terus kemudian tidak pernah tertarik untuk melakukan kegiatan apapun di luar rumah gitu. Jadi hanya berkutat sama mamahnya, sama mamahnya, sama mamahnya aja. Dan kebetulan mamahnya ini juga bercerai dari suaminya sejak si anak ini berusia 2 atau 3 tahun. Jadi mamahnya ini menjadi single parent Kak Berta. Dan Hmm. sepertinya mamahnya ini setelah saya wawancara juga ada salah pola asuh gitu. Kenapa? Karena hingga si anak ini dewasa, si mamah ini kayaknya kurang menyadari bahwa anak saya udah dewasa loh dan peran-peran seksual sebagai seorang ibu bahwa anaknya ini adalah anak laki-laki tidak dia jalankan. Jadi sampai anak ini berusia belasan tahun bahkan sudah puber, mandi masih sering dimandikan sama mamahnya Kak Berta. Kemudian tidur sekamar dan kadang-kadang maaf nggak pakai pakaian dalam dan lain sebagainya gitu Hmm. telanjang di depan mamahnya itu hal yang buat si mamah ini ternyata wajar. Nah, Hmm. kemudian setelah si anak ini berusia 19 tahun, kayaknya waktu setahun atau 2 tahun belakangan mamahnya kembali menikah dengan pria pria lain gitu. Terus Hmm. kemudian si anak ini juga sebetulnya sepanjang kehidupannya juga banyak sekali mengalami hambatan ya pastilah secara sosial dia nggak bisa bersosialisasi jadi dari masa sekolah masa kuliah dan lain sebagainya dia tuh banyak sekali hambatan nggak pernah bisa punya teman bahkan juga tugas-tugas sekolah juga seringkali nggak naik kelas dan lain sebagainya padahal Kak Berta intelijensi si anak ini di atas rata-rata loh si anak ini jenius loh Kak Berta Oh, si anak ini jadinya. jenius dan bakat musiknya tuh luar biasa. Dia tuh satu kali dengar lagunya Mozart misalkan karangan Mozart dia langsung bisa memainkan itu di pianonya gitu dia langsung bisa menganalisa lagu ini begini dan saya lihat ini anak ini pasti jenius sebetulnya hanya saja Iya. pola asuhnya ini loh yang salah dan dia punya hambatan dalam interaksi sosialnya gitu dan kemudian si anak ini karena saking depresinya kuliah terus kemudian nggak lulus dan kondisinya semakin memburuk padahal ketika mamahnya menikah lagi si suami yang baru ini sayang sama anaknya dan bisa menggantikan peran ayahnya gitu. Tapi kemudian si anak ini tetap seringkali punya pikiran ingin bunuh diri, bahkan sudah melakukan Hmm. beberapa rencana untuk bunuh diri, entah itu berendam di bak mandi atau udah Oh, nyiapin tali gantungan, sudah hebat. nyiapin pisau Hebat ya, untuk Kak. memotong nadinya. Jadi ini sudah segala cara dia sudah siapkan dan dia sudah lakukan, Kak Berta. Tapi syukurlah belum berhasil. Syukurlah belum berhasil. Jadi cara-cara ini selalu kebetulan ketahuan sama maminya atau apa. Jadi belum berhasil. Dan sampai hari ini pun si anak ini si anak laki-laki ini masih tetap hidup
Kak Berta, tapi saya sudah cukup lama nggak mendengar kabar dari si anak ini. Tapi terakhir saya ada ketemu dengan si mamahnya sih, dan saya tanya kabarnya gimana. Sepertinya kehidupannya baik sih, maksudnya nggak semakin parah atau apa. Ada kabar si anak ini sudah melakukan bunuh diri atau apa gitu. Tapi Oh, untuk lebih baik ya. interaksi sosialnya sangat-sangat buruk sekali gitu. Dia nggak bisa Hmm. ngomong dengan siapapun, nggak punya temen gitu. Padahal dia secara otak sangat jenius sekali gitu, sayang sekali sih. Iya, benar. Mungkin belum ada yang klop ya, Kak Rani. Siapa tahu nanti kalau ada yang diajak ngomong klop, dia ngomong. Ya, betul. Mudah-mudahan ya. Minimal kan Iya, seperti kemarin yang disampaikan Kak Berta ya, ketika seseorang sudah dewasa, minimal dia harus bisa mandiri untuk kehidupannya ya, Kak ya. Misalkan iya, bekerja, betul. bisa mencari nafkah, punya penghasilan sendiri. Itu kan untuk kemandirian sosial harus ya, Kak Berta ya. Harus, Kalau betul. misalkan hal seperti ini berlangsung terus dan kemudian si ibu ini tetap apa ya istilahnya melindungi si anak terus dan nggak membiarkan dia untuk dilepas secara mandiri kan ini akan parah ya sebetulnya karena kan si ibu Iya. nggak selamanya bisa mendampingi si anak ya Kak Berta ya mau Mm-mm. nggak mau sebetulnya Iya, PR-nya adalah membuat si anak harus mandiri ya untuk kehidupannya sendiri iya, ya Kak. betul. Apalagi laki-laki Oke. ya, Kak ya. Ya betul betul. Oke lah kita nggak perlu berharap harus banyak harus dia misalkan berkeluarga harus menikah harus punya anak tapi Betul. minimal untuk mandiri buat dirinya dia sendiri untuk masa depannya tuh kan harus ya Kak ya. Iya, betul, Kak Rani. Oke. Hmm. Next ada pertanyaan apa lagi Kak Berta? Ada nih, Kak Rani. Ya. Start, saya pilih dulu ya. Oke Nih. boleh. Oh iya, benar benar Ya benar ya. benar. Ya, Iya oke. iya, benar. Kalau kalau dari saya, ya pernah ada mendapatkan seperti itu. Meskipun 100 dibanding satu ya, tapi pernah ada yang menyatakan seperti itu. Dulu saya waktu ke psikolog sini kok nggak gitu ya Bu. Saya waktu ke psikolog sini kok perlakuannya berbeda ya Bu gitu. Tapi ternyata setelah melakukan konseling, melakukan psikoterapi dan lain sebagainya, kemudian si klien ini merasa puas gitu. Jadi itu biasanya hanya muncul di awal ya Kak Berta ya, seseorang membandingkan. Ya, Mungkin juga karena rasa khawatir, insecure, mungkin juga merasa nggak dapat kepuasan ketika sebelumnya ke psikolog yang lain sehingga dia membandingkan gitu. Ini hal yang wajar sih sebetulnya. Tapi yang penting ketika iya, kita bisa membuktikan kompetensi kita dan melakukan yang terbaik sih, saya rasa nggak jadi masalah ya Kak Beta ya. betul. Itu kan cuma Oke. namanya orang tua ya. Kadang apalagi Ya, kalau anaknya terapi ya, tim terapi istilahnya Kak Rani. Mau ke betul. sini dia Iya, yuk. ke sini. Sebenarnya kalau ditelatenin kan Betul. maju, lebih baik Betul, betul. gitu. Ya, ini juga buat info buat teman-teman ya, banyak banget. Maaf nih orang tua di luar sana yang itu shopping ya, tadi shopping psikolog kali ya. Ya, ya Shopping kan benar. biasanya shopping baju atau sepatu atau celana ya. Ini shopping ke psikolog loh ya. Jadi mendatangi satu Benar. psikolog, psikolog lain membandingkan dan kadang-kadang orang tua ini hanya mencari pembenaran ya Kak, mencari psikolog yang bisa Iya. mengatakan iya anak ibu nggak apa-apa kok gitu. Mungkin sudah ketiga atau empat orang psikolog menyatakan iya sepertinya ada suatu masalah atau hambatan di dalam diri anak ibu, tapi dia tetap mencari pembenaran supaya ada yang mengatakan bahwa anak saya tuh nggak apa-apa. Mungkin seperti itu ya salah satu alasannya Ya, ya sehingga membandingkan satu dengan yang lain dan lain sebagainya dan akhirnya malah nggak dapat apa-apa ya Kak karena cuma sibuk membandingkan ya aja dan betul. nggak menelateni dengan salah satu aja gitu ya Kak ya. Iya, betul. Dan juga ini ya, Kak Rani ya, apa namanya? Nggak percaya. Sebenarnya kalau kita punya positive Ah, thinking sama psikolog itu, kita percaya dia bisa mengobatin anaknya atau dirinya, otomatis kan itu akan menjadi lebih sempurna gitu. Walaupun mungkin iya masih ada betul, kekurangan kan wajar seperti itu. betul, 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 Seperti iya tadi Kak betul Rani sekali. bilang, kita bukan dewa, bukan Tuhan ya Kak Rani ya. Nah, jadi kan Iya kita betul. juga sama-sama manusia, hanya membantu menangani masalah aja. Betul, betul, Gitu. ya. Jadi efek kepercayaan dan saling trust kerjasama antara si klien dan si psikolog itu sendiri dari awal sangat penting ya Kak, dan itu harus ya, mutlak ya Kak ya. Iya, benar, Kak Rani. Oke, ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya mungkin ada lagi Kak. Apakah pernah partneran dengan psikiater? Oh, pernah partneran dengan psikiater.
Yang secara langsung untuk bekerja sama itu belum pernah karena memang belum ada secara resmi ya berpartner dengan psikiater. Tapi saya biasanya merekomendasikan ada beberapa psikiater yang menurut saya itu oke dan saya kenal juga dengan orangnya secara pribadi. Biasanya kalau ada klien-klien yang memang butuh pendekatan juga secara farmakologi atau medikasi, pengobatan, itu biasanya saya akan merekomendasikan ke beberapa orang psikolog gitu. Jadi tapi kalau berpartner yang secara resmi mendampingi satu psikolog, satu klien secara berkelanjutan belum pernah. Hanya paling merekomendasikan saja kalau memang si klien ini butuh pendekatan dari seorang psikiater gitu. Hmm. Lalu nih Kak Oke. Rani, ada lagi yang Apalagi nanya. nih? Hmm, Ntar Kak Rani. Oke, pertanyaan banyak nih ya, kayak harus kalau mengadakan menjadi webinar. psikolog, Ya, kalau menjadi psikolog, ya. apakah pernah mempunyai tekanan yang mengikuti kliennya? Jadi Oh, ini oke. yang tadi masuk kan, nih, Ya. apakah seorang psikolog pernah mempunyai tekanan sama seperti kliennya? Jadi mengikuti gitu Kak, misalnya Kak Rani Hmm, punya masalah, menangani masalah halusinasi atau oke. kecemasan. Nah, pernah Oke. nggak Kak Rani sendiri mengalami itu, kecemasan seperti itu? Oh, oke, oke. Oh, berarti masalah yang sama atau tekanan yang sama seperti yang klien alami gitu ya. Iya, Oke, betul. pernah, pernah. Tapi syukurlah tidak sampai yang mengalami halusinasi atau sampai depresi berat ya. Tapi kalau mengalami kecemasan, mengalami stres, kemudian mengalami kepanikan, mungkin juga mengalami frustrasi atau perasaan down gitu, itu tentu saja pernah ya. Karena sekali lagi kita manusia biasa, sesekali Ya, kita ketika betul. punya masalah atau problem yang belum bisa terselesaikan, kita mengalami hal-hal seperti yang klien alami itu bisa saja gitu. Dan percaya nggak percaya, ketika kita mengalami perasaan-perasaan itu, misalnya kita sedang kepikiran nih cemas akan sesuatu gitu ya, sedang panik, sedang khawatir. Percaya nggak percaya ya Kak Berta, klien-klien yang datang itu juga mengalami masalah yang mirip-mirip loh. Saya nggak tahu ini Nah, hukum ya, benar. hukum tarik menarik pikiran atau apa Ya, atau istilahnya betul. bagaimana, tapi seringkali klien yang datang itu kok masalahnya mirip-mirip dengan kita ya, kayak kita berefleksi Mm-mm. diri kita gitu ya Kak Berta ya. Tapi mungkin mungkin itu juga Ya, salah satu jalan untuk kita harus sadar ya bahwa kita tuh sedang ada masalah dan kita harus segera bisa menyelesaikannya gitu. Karena iya. klien nanti juga khawatirnya akan terbawa ya, saling saling terbawa emosi satu sama lain ya Kak Berta ya, antara klien Iya, dan psikolog ya benar. Kak ya. Jadi sebagai seorang Betul. psikolog sekali lagi kita harus pintar-pintar untuk menata hati kita, menata pikiran kita, menata segala sesuatu lah dalam diri kita lah gitu. Iya, betul. Nah, Nika, ada lagi. Bagaimana Oke, cara bagaimana cara eh apa ini? Dari Siwi, bagaimana cara menghadapi stres? oh cara menghadapi Lalu stres ya. bagaimana pengobatan dan treatment untuk kasus sosial? Oke, pengobatan dan treatment untuk kasus sosial. Mungkin pertanyaan yang pertama dulu ya, caranya gimana Iya, menghadapi stres ya. Oke, iya. Em, cara menghadapi stres, mungkin ini lebih ke cara pribadi aja ya. Cara saya secara pribadi menghadapi stres ya. Karena kadang kalau oke, kita sebagai seorang psikolog, kita secara kognitif atau kita secara pikiran kita tahu cara menghadapi stres itu harus begini, begini, begini. Tapi kadang-kadang cara-cara yang kita tahu secara akal, logika, dan rasio kita tuh kadang tidak selalu bisa berlaku ya, Kak Berta, ketika kita menghadapi masalah itu sendiri ya. Karena kadang kan masalah Iya. juga menyangkut masalah emosi ya, bukan hanya kognisi aja gitu. Kalau cara menghadapi stres, pertama kita harus tahu dulu, kenali dulu ini stres saya tuh sumbernya dari mana. Hal yang sering saya lakukan adalah kita coba untuk rileks atau berdiam diri dulu, tenangin diri dulu, kemudian ambil jarak dengan masalah gitu. Ambil jarak dengan masalah, lepas gadget dulu, lepas komunikasi dulu, ambil suasana yang tenang, dan kita cari tahu masalah itu dari mana sumbernya. Terus kemudian biasanya kita juga harus menentukan nih gitu,
saya mau harapannya tuh seperti apa dari kondisi ini. Oke, saya stres sekarang ini, kita akui dulu, kemudian harapannya ke depan kita mau seperti apa. Nah, kalau sudah tahu harapannya seperti apa, biasanya kita tuh akan bisa menentukan gitu. Habis ini langkahnya terus kita harus ngapain nih untuk mengelola stres saya ini gitu. Dan seringkali terapi yang sering saya pakai itu terapi menulis ya Kak Berta. Karena percaya nggak percaya, Hmm, dengan menuliskan masalah kita, menuliskan perasaan-perasaan kita, kita jadi satu lebih kenal diri kita, mudah untuk merefleksikan masalah kita, dan lebih mudah menemukan solusi ya. Saya ya, biasanya menulis sih betul. Kak Berta. Masalahnya ditulisin aja semua perasaan kita, ditulisin aja semua hari ini saya kok merasa gini 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 dari jam segini sampai jam segini karena tadi awalnya begini begini begini, apa yang saya pikirin, apa yang saya rasain, semuanya biasanya sering saya tulis gitu. Diary Dan ya, ini jadi buku diary ya Kak. ya buku diary, meskipun acak kadut dan menjijikkan dan gila nih, tapi ternyata itu apa terapi yang bermanfaat. Kak Berta, Iya, kalau mau dijadiin diary atau diterbitkan buku mungkin nanti harus diedit lagi ya. iya, bisa ya jadi pengalaman pribadi ya di situ Iya, ya. iya, iya, iya. Pengalaman pribadi curhat orang psikolog kan belum pernah ada ya, Iya, Kak ya. belum. Nah, ini karena ini kan banyak banget nih ya yang masuk. Udah Iya, jam iya, segini, apalagi. masih banyak yang masuk. Kita lanjut Heeh. ya Karani ya. Oke, lanjut aja Nah, nggak apa-apa. nah ini dia tuh nanya, kalau dia mengalami masalah kekerasan dalam rumah tangga nih Kak Rani. Kekerasan dalam Oke. rumah tangga ya ini kita jadi konseling keluarga ya Kak Rani. Oh iya. Oh iya, tadi pertanyaan sebelumnya tentang mengatasi masalah sosial tadi Oh iya, kita sosial belum belum ya? jawab Oh ya. iya iya. Kak Terlalu ya. banyaknya ini Kak Aja Iya ya, semangat banyak nih. ya. Tergantung ya Kak, masalah sosial apa dulu ya? Maksudnya hambatan interaksi sosial atau masalah Hmm, dalam lingkungan sosial atau apa dulu nih ya Kak ya? Karena kan masalahnya luas banget ya, masalah sosial ya. Tapi kembali lagi kita harus lihat dulu ya akar masalahnya apa, kemudian sumbernya dari mana. Biasanya kita harus tahu dulu harapan yang diharapkan si klien ini apa, terus kemudian cara yang umum kita cari sumber daya atau hal-hal yang bisa membantu klien ini untuk mewujudkan harapannya gitu ya. Kira-kira sih gitu iya. secara awamnya, tapi kembali lagi kita harus lihat kasusnya seperti apa gitu. Nah, oke Siwi Oke, sudah dijawab ya sama Kak ya, Rani. oke. Oke, Oke, terus pertanyaan yang selanjutnya. satunya, jadi dia mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga Kak Rani. Jadi suka Oke, ya. dipukul oleh suaminya. Nah, Hmm, setelah itu dia dipukul, lalu dia tuh sering sekali dikunci di dalam kamar mandi. Dan dia setelah oke. bercerai dengan suami, dia mengalami depresi. Nah, setelah itu Oke. dia mengalami depresi, dia sudah pernah pergi ke psikolog, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Dia lalu pergi ke psikiater, dan itu pun dia tenang karena minum obat. Nah, Oke. bagaimana untuk mengatasi rasa menjijikkan kepada suami? Jadi dia tuh takut. Oh, jadi intinya dia tuh takut Kak Rani punya suami lagi Kak Oh, oke, Rani oke, atau oke. dekat Oh, dengan takut punya laki-laki. suami lagi ya. Trauma Iya, ya, tidak trauma punya. ya. Iya, Hmm, betul. Nah, itu oke. bagaimana? Solusinya kan dia Hmm, udah pergi ke psikolog nggak mempan, terus ke psikiater juga hanya obat yang menenangkan, dan dia oke. mau lepas dengan Hmm, obat dan ingin kembali hidup dengan baik. Itu selayaknya oke, perempuan ya. itu Kak Rani. Layaknya perempuan. Oke. Nah, kalau memang sudah sampai ke arah sana, ini kemungkinan sudah mengalami trauma dengan hubungan suami istri dan trauma dengan laki-laki juga ya, Kak Berta ya. Eh, Iya. Tentu saja trauma itu bukan sesuatu hal yang mudah atau bisa instan untuk disembuhkan. Seringnya juga butuh proses yang panjang, kemudian butuh waktu dan butuh kesabaran. Tapi kalau misalkan kemarin sudah ke psikolog, kemudian tidak ada hasil, pertanyaan saya, ke psikolognya berapa kali, terus kemudian treatment apa yang dilakukan oleh si psikolognya? Karena setiap psikolog mungkin punya pendekatan yang beda-beda ya, Ya, Kak Berta ya. betul. Mungkin Betul, Kak mungkin Rani. kemarin menggalinya masih kurang dalam atau mungkin hanya baru satu kali pertemuan gitu ya. Kita nggak bisa Ya, berharap trauma akan bisa betul. selesai dalam waktu satu kali. Nah, kemudian yang kedua, kembali lagi sih dalam masalah apapun juga, untuk Mbak tadi yang bertanya itu, Anda harus tetap punya pandangan yang positif ya. Masa depan Anda dan kehidupan Anda tuh Anda ingin menjadi seperti apa? It's okay, mungkin saat ini Anda masih punya
trauma dengan hubungan suami istri atau trauma dengan laki-laki gitu. Anda tidak dituntut untuk harus menikah secepatnya. Anda tidak dituntut untuk harus punya hubungan dengan laki-laki secepatnya gitu. Jadi hati dan pikiran butuh waktu juga untuk sembuh gitu. Tidak bisa sembuh dengan waktu yang cepat ya. gitu ya. Nah, selama waktu-waktu Anda masih menyembuhkan diri Anda itu, sebetulnya menyembuhkan diri kan banyak cara ya. Lewat kegiatan yang positif mungkin, lewat kita mencari gimana caranya hidup kita tuh bisa bermanfaat dan bermakna buat orang lain. Ketika kita bisa melakukan sesuatu untuk banyak orang, itu sebetulnya juga terapi untuk permasalahan diri kita juga gitu. Nah, selama waktu-waktu Anda masih menyembuhkan diri Anda itu, sibukkan diri Anda, pikiran Anda dengan sebanyak mungkin hal-hal atau input yang positif gitu ya. Jadi nggak harus fokusnya ke masalah yang tadi, trauma dengan masalah laki-laki itu terus gitu kan. Masih banyak hal kan yang bisa Anda lakukan gitu loh. Nah, selama waktu-waktu itu berjalan, ketika Anda mulai bisa menikmati proses kehidupan Anda kembali, menemukan diri Anda kembali, berkumpul dengan orang-orang yang membuat Anda lebih bahagia, lebih merasa positif. Dan itu sebetulnya juga treatment, itu sebetulnya juga terapi juga untuk diri kita. Sampai suatu saat nanti tanpa sadar kita sudah merasa, wah diri saya kok merasa sembuh ya, saya kok sudah nggak takut lagi, saya udah nggak trauma lagi, misalnya kayak gitu. Tapi kalau ternyata memang melakukan hal itu, Anda merasa kesulitan, Anda benar-benar merasa nggak berdaya nih, harus kayak gimana, saya harus mulai dari mana. Nah disitulah sebetulnya psikolog itu kan bekerja ya Kak Berta ya. Kita menjadi pendamping untuk si klien, kita jadi fasilitator untuk dia, membantu dia berdaya kembali, menikmati kehidupannya, menemukan dirinya lagi gitu. Kalau misalkan kemarin dengan psikolog mungkin merasa nggak cocok atau belum ada hasil, it's okay kok untuk mencari psikolog yang lainnya. Ya kan Kak Berta? Betul. Mungkin setiap psikolog akan punya pendekatan yang berbeda, siapa tahu mungkin secara pola pikir Anda tidak cocok dengan psikolog yang sebelumnya, tapi yang sesudahnya nanti Anda ketemu solusi yang lebih baik gitu. Iya, benar. Atau mungkin bisa melampiaskan dengan olahraga ya, Kak ya. Setiap kali dia kesel atau jengkel, dia akan melakukan olahraga. Jadi membuangnya ke olahraga ya, Kak ya. Jadi energinya tuh lari ke olahraga. Olahraga, betul, Kak Rani. Itu saran dari Kak Berta ya. Olahraga atau olahraga atau seni atau hobi-hobi lain yang positif itu tentu ini ya manfaatnya bagus ya. Karena olahraga juga membuat hormon kita menjadi lebih sehat juga ya Kak ya. Otomatis pikiran jadi lebih fresh ya Kak. Oke. Iya, jadi misalkan masih teringat, langsung aja. Misalkan hobinya olahraga, bulu tangkis, main aja bulu tangkis. Lem apa namanya? Timpukin aja ya Kak Rani. Koknya terus ya Kak ya. Lampiasin aja. Apalagi kalau tinju ya Kak ya. Iya, benar. Oke, lanjut ada Kak. lagi nih. Iya, apa nih? Ini dari Ranto. Nah, Ranto ini tanya, masalah gangguan psikologi yang paling parah itu apa? Selain skizofrenia, halusinasi. Yang paling parah untuk kasus dewasa. Dewasa. Kalau yang sekarang cukup parah dan cukup banyak dibahas dan cukup banyak dialami oleh masyarakat kita itu, dan ini kasusnya cukup banyak ya masuk di psikolog klinis dewasa itu menyakiti diri sendiri atau self harm, Kak Berta. Self harm ini banyak banget dialami oleh orang-orang remaja sampai dewasa awal, sekitar usia 16 tahun sampai awal 30 tahun. Karena mulai dari menyakiti diri sendiri, mulai dari menyakiti yang paling ringan gitu, misalkan suka motong-motong tangannya pakai cutter gitu kan ya. Terus kemudian suka misalkan mukul-mukul kepalanya ke tembok, mukulin kepalanya ke tembok dan lain sebagainya. Ini lama-lama akan berujung ke tindakan-tindakan bunuh diri dan tindakan-tindakan yang lebih parah lagi. Mungkin ini ya, kalau yang sekarang ditanya apa yang paling parah, sekarang itu yang sedang lagi hot gitu. Dan karena efeknya parah, bisa sampai bunuh diri dan lain sebagainya. Dan biasanya ini treatmentnya agak susah. Karena mereka juga kebanyakan jarang untuk ngelapor ke orang terdekat atau jarang untuk meminta bantuan ke psikolog atau psikiater. Jadi kebanyakan mereka cuman mendem sendiri masalahnya dan menyelesaikannya dengan menyakiti diri sendiri. Dan ini salah satu yang cukup bahaya gitu. Berarti rata-rata introvert ya Kak ya? Mungkin iya ya Kak ya, mungkin iya ya, bisa jadi ya. Karena dia nggak bisa kan mungkin minta pendapat ke orang lain. Ya, betul. Ya. Disimpan sendiri gitu. Nah, benar.
Nah, seperti Oke. itu. Lalu ini ada lagi, wah kasus dewasa ini sungguh ditanya loh Kak. Ini Oh, banyak banget. aduh, ini perlu kelas khusus ini kayaknya. Iya. Nah, ini dia tanya Ya. untuk perkembangan mental manusia Hmm. itu biasanya sampai taraf mana? Hmm, Maksudnya gimana perkembangan nih? mental Maksudnya manusia sampai taraf mana? Nih, belum ada kelanjutannya nih Kak. Tuh, aku tuker lagi hmm. ya pertanyaannya ya. Coba Oke, dilanjutin dulu oke, ini. kurang-kurang jelas ya. Hmm. Iya, benar. Lalu gangguan emosi untuk lansia. Itu seperti apa? Oh, oke. Oke. Nah, lansia ini juga salah satu rentang usia di masa perkembangan manusia ya. Lansia itu bukan berarti juga nggak mengalami gangguan apa-apa. Justru banyak banget Mm-mm. kasus-kasus yang dari lansia ini datang. Kalau ditanya apa yang paling besar, yang paling sering masalah depresi ya. Depresi Ya, karena mulai dari rasa kesepian, terisolasi, merasa tidak diperhatikan dan tidak dicintai lagi, tidak dibutuhkan, tidak diinginkan. Kebanyakan kasus yang paling sering adalah depresi pada lansia. Dan kemudian lansia sendiri juga masih banyak loh yang sering yang mengalami kasus emosi tidak stabil, gangguan emosi, halusinasi pun juga ada. Kemudian keinginan-keinginan bunuh diri juga banyak juga gitu. Jadi lansia hmm, tetap tetap banyak sih masalahnya sih. Gangguan-gangguannya iya juga banyak gitu. benar, banyak ya kan. Ini juga Tetap ada banyak yang sih. tanya, jadi neneknya dia itu ada di panti jompo. Nah, Oke. sejak dimasukkan ke panti jompo, itu neneknya itu mengalami sering diem, murung, nggak berani ngomong. Jadi dia suka lihatin temen-temennya aja seperti itu Kak Ani. Oh, oke, Nah, oke, oke. itu bagaimana treatmentnya? Karena di panti jompo tidak ada psikolog atau psikiaternya yang menangani kasus Hmm, ini. Nah, dia bingung oke. neneknya itu diapain. Sedangkan Hmm, neneknya kalau dibawa ke rumah itu suka bengong. Nah, di suka panti jompo bengong. pun juga bengong. Cuma maksudnya kan ada temennya. Nah, itu Ya. bagaimana? Nah, seperti itu Kak Rani. Oke, ya. Kalau menangani kasus lansia itu mungkin beda pendekatannya dengan kasus anak dan kasus dewasa ya, karena Ya, betul. lansia ini kan sebetulnya mereka ini yang utama adalah mereka butuh seseorang yang bisa memahami mereka ya. Tapi ini dengan syarat kalau secara secara kemampuan fisik dan lain sebagainya, secara bagian otak, bagian neuron semuanya nggak ada terganggu loh ya. Beda beda Oh, masalahnya ini kalau nanti neneknya usia 70. 70 tahun, oke ya. Ini dengan Hmm. syarat perlu pemeriksaan medis dulu nih dari dokter. Ada nggak gejala misalnya gejala Alzheimer atau kepikunan atau apa? Karena kalau sudah masuk gejala situ kan berarti ranahnya ranah medis Ya, juga bermain betul. nih. Nah kalau Ya, murni itu masalah psikologis aja, seringnya lansia tuh butuh seseorang yang bisa memahami dia ya, Kak Tirta ya. Bisa iya. mengajak dia misalnya ketawa-ketawa ringan, misalkan senyum, terus kemudian seseorang yang secara konsisten ada setiap hari untuk dia, bukan hanya seperti psikolog yang sekali dua kali ada, tapi seseorang yang dengan setia mendampingi dia, bisa memahami kebutuhan-kebutuhan dia, mendengarkan dia, dan syukur-syukur juga bisa jadi teman ngobrol yang asik, teman berkegiatan yang asik. Biasanya lansia lebih membutuhkan hal seperti itu, jadi nggak butuh Iya. kayak treatment yang macam-macam gitu ya dari seorang psikolog atau psikiater gitu, Iya, tapi butuh betul. pendekatannya secara secara emosional ya, secara kedekatan batin sih Kak Tirta Iya, kalau untuk lansia. betul. Nah, Kak Rani, ini kan masih banyak Ya, nih. Nah, kita mau lanjut atau gimana Kak Rani? Atau ada sesi uh, ketiga atau keempat Kak Rani? mungkin butuh sesi ketiga ya Kak ya. Gimana kalau kita jadwalkan besok Hmm. sore gimana Kak Berta? Iya, boleh Kak Rani. Karena ini yang masuk di akunku itu banyak banget Kak Rani nih. Nanya Oh, oke, tentang oke. dewasa. Di DM ya, di DM ya Kak Berta ya. Iya, bener. Jadi banyak Wah, yang mantap, mantap, mantap. nanya, Oke. yang Berarti nanya. di session ketiga kita jawab mengupas habis semua Boleh. pertanyaan. Besok besok sore ya, Kak ya? Boleh, iya Kak. Oke, ya, boleh. Jam Boleh 4 deh, lagi besok ya, sore kalau jam 4 gitu. lagi ya, kita nge-live lagi. Nah, Iya. untuk hari ini ada lagi pertanyaan yang masih mau kita jawab enggak, Kak? Ini mumpung masih ada waktunya nih. Berapa pertanyaan lagi Kak? Karena yang masuk ini ada 35. Wow! Kak Iya, Berta, makanya aku juga.
Kak Berta kayaknya besok kita harus 2 jam ini nge-live-nya, nggak bisa cuma satu session ini Kak. Iya, soalnya 35 kan, dia masuk terus, Oh, dia oke masuk oke oke oke. terus. Ini, nih ada lagi yang bilang, kok pertanyaanku nggak dijawab? Oke oke oke. Kalau gitu nanti Gitu. malam kita rekap dulu pertanyaan yang belum Iya, dijawab dan benar. besok kita Betul. jawab kupas habis semua yang pertanyaan masuk Ya, ya Kak ya. ya betul nih Kak. Banyak banget soalnya. Ini belum nanti Oke masuk oke lagi, siap. mau di stop, tapi kok banyak banget tiba-tiba Oke. kalau nggak dijawab nih kayak tadi si Siti. Dia bilang, Oh kenapa ya. pertanyaanku nggak dijawab? Waduh, waduh. Oke, Gitu, oke, oke. gitu Berarti Kak sampai Rani. nanti malam kita masih buka pertanyaan, bisa DM ke Kak Berta. Ya, Besok kita akan jawab betul. ya. Kita akan, Ya, oke. betul. Terus, Bisa ke Kak Rani, bisa ke aku juga. Gitu ya, ya, Kak ya ya. betul Ini sekali. mungkin bisa Betul, betul. ini. Kita Iya. membuka kesempatan ya, Kak. Lalu Iya, Kak Berta, betul. ada yang mau disampaikan dulu nih untuk sesi penutupan hari ini nih, Kak Berta. Malah jadi sesi Oh, Q&A ya kita hari ini. iya bener. Nah, kita ini ya, nggak apa-apa kalau banyak yang menanya, bertanya berarti mereka respon sama kita ya, Kak ya. Betul, betul, betul. Berarti sebenarnya Tuh. rasa rasa ingin taunya tinggi ya, Kak Ya, ya, sebetulnya ya. betul. Cuma Hmm. karena mereka bingung, Kak. Seperti ini, si Wahyudin juga bilang, aku tuh Oke. bingung mau ngomong sama siapa, sedangkan dia ada di Lampung, Kak. Oh, Tidak ada, oke. iya. Jadi dia nggak bisa ada psikolog atau psikiater, aku bingung mau ngomong masalahku. Nah, mungkin itu nanti kita hold dulu ya, Kak, untuk besok ya, Kak. Boleh, Supaya oke, biar nggak kita apa-apa, nggak apa-apa. lebih enak lagi kan. Ya, oke. Gitu. Gitu, Kak Oke. Rani. Paling Nah, mm-mm. Apa Kak? ya, mungkin aku kasih kesan dan pesan ya, Kak ya. Mungkin Boleh, sebagai boleh seorang ya, ya, psikolog, ini ya, sebagai seorang psikolog itu memang benar-benar harus mempunyai jiwa yang legowo, seperti itu, Kak. Jadi hmm, kita nggak bisa memikirkan jadi psikolog itu bisa jadi orang kaya atau punya hmm, uang banyak. Itu nggak ya, oke, bisa, seperti itu. ya, Jadi supaya anak muda yang mau ambil kuliah jurusan psikologi, misalkan dia mau jadi psikolog, tetapi dia pengen jadi orang kaya yang banyak duitnya, ya maaf-maaf ya Kak Rani ya. Mungkin kan rezeki tangan Tuhan, ya kan Kak? ya, Seperti itu. betul, Dan juga pelajaran psikologi itu menyenangkan karena ya, pelajaran tentang kejiwaan seseorang, ya, bukan hanya betul, kejiwaan, tetapi juga treatment. Nah, kalau treatment itu kita harus ambil lagi profesi ya karena ya. Kalau ya, S1 ya, kita betul, belajar tentang kejiwaan dan bermacam-macam alat tes. Nah, itu menyenangkan ya, sekali. Mungkin bagi anak muda yang pengen ambil jurusan psikologi, gitu kan, mungkin bisa sekarang-sekarang ini ya Kak ya, universitas ya, terbuka ya Kak betul, ya, ya, seperti betul itu. sekali. Karena kebutuhan dunia psikologi ke depannya pasti akan semakin tinggi ya, Kak Berta, itu sudah Nah, pasti ya. betul, Jadi betul kesempatan Kak. Anda sangat luas sekali. Anda bisa berkarya untuk masyarakat, melakukan sesuatu dari hati, dan tentu saja ini pekerjaan yang mulia ya, Kak ya. Ya, betul. Pekerjaan yang sangat Oke. mulia, seperti itu. Ya, Dan terus menerapkan jiwa positive thinking dan kesehatan mental ya Kak ya. ya betul sekali ya. Jadi kita sebagai Hmm, mungkin pesan saya, kita sebagai seorang psikolog itu kita tetap manusia biasa ya, Kak Berta ya. Kita betul. tetap punya masalah, kita bisa stres, tidak ditutup kemungkinan suatu saat kita juga bisa mengalami gangguan mental, psikologis dan lain sebagainya itu tetap bisa. Tapi bagaimana caranya kita itu tetap menjaga apa ya? Positivity di dalam diri kita ya, Kak Ya, ya. betul, betul Nah, Kak Rani. positivity bisa dimulai dari emosi kita, dari perilaku sehari-hari kita, dari pikiran kita, terus kemudian dari kemampuan kita melihat hal-hal positif, kemampuan kita bersyukur, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu kan. Jadi tentu saja jadi seorang psikolog klinis itu nggak mudah, tapi kita harus terus Ya, memberikan teladan untuk orang di sekitar kita ya, Kak. betul, betul Kak Rani. Iya. Ini tuh kesan pesan dari kita ya Kak Rani ya. Ya, ya, Untuk semoga kita semua tetap semuanya. semangat ya. Iya, benar Kak Rani. Nah, kita tunggu besok ya. Pertanyaan-pertanyaannya hari Oke, ini mungkin bisa lebih di ini lagi ya. kita tampung dulu semua ya, Kak ya. Ya, betul Kak Rani. Tetap tetap semangat ya Kak ya untuk kita doakan yang terbaik untuk semua tenaga medis, Ya, mungkin psikolog klinis di luar benar. sana, semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat melayani Betul. masyarakat, melakukan yang terbaik ya Kak.
Iya, betul Kak Rani. Oke deh, kalau gitu kita tutup dulu Oke, ya Kak ya. ya, Bisa Kak sampai Berta, ketemu besok lagi ya. Kak Berta, karena kemungkinan besok kan mungkin akan 2 jam. Gimana kalau kita mulai Iya, agak awal, mungkin pukul 3 jam sampai 3. pukul 5 gitu? Ya, boleh, Setuju nggak? boleh Kak Rani. Setuju. Boleh ya. Jadi Oke, untuk teman-teman iya. yang mau berbuka supaya nggak terhalang gitu ya nonton live-nya Iya, ya, Kak. benar. Benar Kak Oke, Rani. ya. Ya, jadi Gitu. teman-teman kita akan mulai pukul 3 sore sampai pukul 5 sore. Anda masih akan bisa mengajukan pertanyaan, ditampung mulai dari Ya, sekarang ini, sekarang. DM di Instagram kita akan jawab besok ya. Session kedua berarti ya, Kak. Ketiga ya, Iya, Kak. sesi ketiga. Oke, Kak Rani. Oke, sukses selalu untuk Ya, Kak oke, Berta. sukses. Sama Sehat selalu Kak untuk Rani. kita semuanya. Dan untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi, kita ucapin terima kasih. Terima Terus tetap menjaga kasih. kesehatan, tetap semangat. Dan kalau ada salah-salah kata, salah ucap, kami berdua mohon maaf ya. Maaf, ya. Oke, Baik Kak selamat Rani. sore teman-teman. Selamat Ya, Kak Berta, sore. terima kasih. Bye-bye. Ya.